Ayo, mari berikan dukunganmu kepada channel ini dengan cara klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan update video pembelajaran terbaru dari channel ini. Ayo bergabung dengan @troopers. Halo semua, bertemu kembali dalam video pembelajaran IPA Ber-IPA Asik. Belajar IPA Asik. Bersama saya, Ibu Eka. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kelas 7 tentang objek IPA dan pengamatannya bagian ketiga, yaitu tentang pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Baiklah, kita mulai dari pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contoh, kamu ingin mendeskripsikan dua benda. Misalnya, dua orang manusia. Pastinya kamu akan melihat pada ukuran tubuhnya, tinggi badannya, massa badan, dan yang lainnya. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang yang paling kecil di dunia. Dan yang satu lagi adalah orang yang paling besar dan paling tinggi di dunia. Keduanya memiliki ukuran yang berbeda. Manusia terkecil itu memiliki tinggi 60 cm dan beratnya 15 kg. Sementara yang terbesar ini adalah memiliki tinggi 244 cm dan beratnya 200 kg. Sehingga kita dapat membandingkan adanya perbedaan di antara kedua manusia ini. Dengan membandingkan dua manusia tadi, berarti kita sudah melakukan kegiatan mengukur. Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Apakah itu besaran? Dan apakah itu satuan? Kita akan bahas satu persatu tentang besaran dan satuan. Besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka-angka. Contohnya, panjang 5 meter, berat 10 kg, suhu 35 derajat Celcius, kemudian satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Contohnya, meter, kilogram, sekon, mol, Kelvin, dan masih banyak yang lainnya. Satuan Sistem Internasional. Pada tahun 1960, para ilmuwan menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan sistem metrik. Kemudian, sistem metrik ini diresmikan sebagai sistem internasional yang dikenal dengan Le Système International des Unités. Dalam satuan SI, setiap jenis ukuran akan memiliki satuan dasar. Contohnya, panjang memiliki satuan dasar meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan seperti tabel berikut ini. Awalan satuan dalam SI dan kelipatannya. Tera, simbolnya adalah T, nilainya 10 pangkat 12. Giga,
simbolnya G, nilainya 10 pangkat 9. Mega, simbolnya M, nilainya 10 pangkat 6. Kilo, simbolnya K, nilainya 10 pangkat 3. Hekto, simbolnya H, nilainya 10 pangkat 2. Deka, simbolnya DA, kelipatannya atau nilainya adalah 10. Desi, simbolnya adalah D, nilainya 10 pangkat min 1. Senti, simbolnya C, nilainya 10 pangkat min 2. Mili, simbolnya M, nilainya 10 pangkat min 3. Mikro, simbolnya min, nilainya 10 pangkat min 6. Dan nano, simbolnya N, nilainya 10 pangkat min 9. Mari kita lihat contoh besaran dan satuan berikut ini. 5 megawatt sama dengan 5 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 5 juta watt. Yang kedua, 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 3 meter. Nah, kalau 1 cm berarti sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, klik dulu tombol subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Sekarang kita akan bahas tentang besaran. Besaran itu ada 2 macam. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sementara besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu besaran pokok. Ada nama besaran, ya, antara lain suhu, massa, panjang, jumlah molekul, intensitas cahaya, waktu, kuat arus. Nah, dari nama besaran tadi akan ada satuannya. Suhu, satuannya adalah Kelvin. Massa, satuannya kilogram. Panjang, satuannya meter. Jumlah molekul, satuannya mol. Intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Waktu, satuannya sekon. Dan kuat arus, satuannya ampere. Selain itu, juga ada singkatannya. Kelvin disingkat dengan K. Kilogram disingkat dengan Kg. Meter disingkat dengan M kecil. Mol tetap singkatannya adalah mol. Kandela CD. Untuk sekon S. Dan ampere adalah A. Untuk memudahkannya, agar kita tetap bisa mengingat apa saja yang termasuk besaran pokok, perhatikan singkatan berikut ini. S, M, P, J, W. SMPJW artinya S suhu, M massa, P panjang, J jumlah molekul, I intensitas cahaya, W waktu,
dan A. Kuat arus. Oke, kita lanjutkan sekarang. Dengan besaran pokok yang pertama adalah panjang. Satuan standar untuk panjang adalah meter. 1 meter didefinisikan sebagai panjang dari suatu batang yang terbuat dari campuran platina iridium yang disebut meter standar. Berikut ini adalah beberapa alat untuk mengukur panjang. Yang pertama adalah mistar atau penggaris dan memiliki ketelitian 0,1 cm. 2. Stikmeter memiliki ketelitian 0,1 cm. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,02 mm dan mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Baiklah, kita akan bahas satu persatu tentang alat pengukur panjang berikut ini. Alat pengukur panjang terdiri dari mistar atau penggaris, stikmeter, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Panjang 1 meter standar baku sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon. Selain meter, panjang juga dinyatakan dalam satuan yang lebih besar atau lebih kecil, seperti pada tabel sebelumnya. Contoh, 1 meter itu sama dengan 1/1000 km, sama dengan 0,001 km. Contoh yang kedua, 1 cm sama dengan 1/100 meter atau 0,01 mm. Sama juga artinya dengan 10⁻²mm. Contoh yang ketiga, 1 km sama dengan 1000 meter atau 10⁻³ meter. Mistar atau penggaris merupakan alat ukur panjang yang memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Contoh, ada penggaris atau mistar dan ada benda yang diukur. Kita perhatikan, pada mistar, panjang benda tersebut menunjukkan angka 18 mm. 0 sampai 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tapi benda tersebut tidak menunjukkan pas di angka 18. Maka taksirannya adalah 0,5. Lalu kedua angka ini kita jumlahkan. Maka hasil pengukuran kita adalah 18,5 mm atau 1,85 cm. Contoh yang kedua. Bagaimana hasil pengukuran kita?
Perhatikan dulu nilai yang ditunjukkan oleh gambar 15 mm. 0 sampai 1 cm itu 10, 11, 12, 13, 14, 15. Taksirannya 0,0. Maka keduanya kita jumlahkan, maka hasil pengukuran kita menjadi 15,0 mm. Itulah tentang cara penggunaan dari mistar atau penggaris sebagai alat pengukur panjang. Berikutnya, stick meter. Stick meter ini menyerupai mistar tapi ukurannya lebih panjang dan lebih besar. Misalnya kita akan mengukur meja. Ada meja sebelah kiri dan ujung meja sebelah kanan. Stick meter di sebelah kiri menunjukkan angka 15,2 cm. Dan stick meter di sebelah kanan menunjukkan angka 81,6 cm. Maka panjang meja tersebut adalah 81,61 cm dikurangi 15,2 cm. Maka nilainya adalah 66,41 cm sama dengan 10 pangkat 3 meter. Berikutnya adalah jangka sorong atau vernier caliper. Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda yang membutuhkan ketelitian hingga 0,02 mm. Contoh, kita ingin mengukur diameter luar, lalu mengukur diameter dalam. Bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang, untuk mengukur lebar suatu celah, dan mengukur jarak antara dua buah titik. Perhatikan baut mur berikut ini. Nah, mur atau baut ini dapat diukur berapa diameternya, baik luar ataupun dalam, dengan menggunakan jangka sorong. Bagaimana bagian-bagian dari jangka sorong itu atau vernier caliper itu? Mari kita lihat gambar berikut ini. Jangka sorong itu memiliki bagian yang pertama adalah rahang tetap. Rahang tetap ini tidak dapat digeser. Nah, itu bagian dari rahang tetap. Yang kedua, rahang geser. Nah, rahang geser ini dapat digeser-geser. Silakan perhatikan gambar. Lalu ada skala nonius. Skala nonius ini dapat digerakkan sepanjang bingkai. Kemudian ada pengukur dalam yang digunakan untuk mengukur dimensi dalam dari suatu benda. Lalu ada baut pengunci atau mur pengikat. Berikutnya, ada batang pengukur kedalaman yang digunakan untuk menentukan ukuran kedalaman dari suatu benda. Mana bagiannya? Ini dia. Selanjutnya, skala utama atau main scale. Itu skala utama, ada gambar. Lalu ada skala vernier atau yang kita kenal dengan skala geser. Kita perhatikan, itu yang disebut dengan skala geser.
Dan ada pengukur utama atau main beam. Mana dia? Ini dia. Yang kita kenal dengan mistar. Dan di situ terdapat angka-angka yang merupakan skala utama dari jangka sorong. Selain itu, ada juga bagian permukaan pengukur luar yang digunakan untuk mengukur dimensi luar dari suatu benda. Kita perhatikan, itulah bagian dari pengukur luar. Selain itu, pada jangka sorong juga terdapat tanduk tetap, artinya yang tidak bisa dirubah-rubah posisinya, dan ada juga tanduk geser yang bisa digeser ke kiri ataupun ke kanan tergantung ukuran dari benda yang kita ukur. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat jangka sorong berikut ini. Benda kita masukkan, lalu dilihat pada skala utama menunjukkan, kita ulang sekali lagi, masukkan benda, lihat skala utama, lalu skala nonius, yang mana yang berdempet, dan akhirnya kita jumlahkan dapatlah 2,47. Berikutnya, cara penggunaan atau cara pembacaan dari jangka sorong ini. Yang pertama, perhatikan gambar. Skala utama menunjukkan angka 4,7. Ini 4, 4,5, 4,6, 4,7. Oke. Lalu, garis yang berimpit dengan skala utama adalah garis keempat. 1, 2, 3, 4. Ini dia. Yang menunjukkan nilai 0,2 mili atau 0,02 cm. 0,2 mili atau 0,02 cm. Hasil pengukuran total adalah skala utama ditambah dengan skala vernier. Maka 4,7 cm ditambah 0,02 cm, hasilnya adalah 4,72 cm atau 47,2 mm. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan kembali gambar di samping. Skala utama menunjukkan angka 7,2 cm. Ini 7,1,2. Lalu, garis yang berhimpit dengan skala utama yaitu garis ke-10 yang menunjukkan nilai 0,45 mm atau 0,045 cm. Garis ke-10. Ini dia. Nah, hasil pengukuran total adalah penjumlahan skala utama dengan skala vernier. Maka 7,2 cm ditambah 0,045 cm sama dengan 7,245 cm atau 72,45 mm. Berikutnya adalah micrometer screw. Digunakan untuk menghitung ketebalan panjang atau diameter bola yang ukurannya sangat kecil. Contohnya tebal kawat, tebal kertas, ataupun objek-objek kecil lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas bagian-bagian dari micrometer screw. Micrometer screw itu terdiri dari yang bagian bawah disebut dengan bagan, kemudian ada selubung luar,
lalu ada rahang tetap, ada rahang geser yang dapat digeser-geser, ada baut pengunci atau mur pengunci, ada skala utama, dan skala nonius. Serta bagian yang belakang kita sebut dengan roda bergigi. Nah, skala nonius terletak pada bagian pemutar yang terdiri atas 50 skala. Setiap skala diputarkan satu kali, maka rahang geser akan berpindah maju mundur sejauh 0,5 mm. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa satu skala nonius adalah 0,5 per 50. Nah, 0,5 per 50 atau yang bernilai 0,01 mm merupakan nilai ketelitian dari mikrometer skrup. Nah, sekarang perhatikan tayangan berikut ini. Nah, beginilah cara kerja dari mikrometer skrup. Benda kita letakkan di sini, kemudian roda bergigi dapat kita putar, dan kita lihat baik di skala utama, lalu jumlahkan dengan skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Seperti contoh tadi. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, sebagai contoh, inilah langkah-langkah dari penggunaan mikrometer skrup. Perhatikan bagan skala utama. Ini merupakan skala utama. Terlihat nilainya adalah 12. Kemudian lihat pada skala bawah. Ternyata nilainya 0,5 mm. Lalu tambahkan kedua angka tersebut 0,5 mm dengan 12 mm. Hasilnya adalah 12,5 mm. Yang keempat, selanjutnya lihat bagian skala nonius. Nah, pada gambar terlihat nilainya adalah 0,16, yaitu nilai berhimpit antara skala utama dengan skala nonius. Kemudian jumlahkanlah nilai yang sudah didapatkan sebelumnya, yaitu 12,5 mm dengan 0,16. Sehingga didapatkan 12,5 tambah 0,16 hasilnya adalah 12,66 mm. Itulah cara penggunaan dari mikrometer skrup. Berikutnya kita akan masuk pada standar dan alat ukur massa. Satuan standar alat ukur massa adalah kilogram. Satuan kilogram didefinisikan sebagai massa dari suatu silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disebut kilogram standar. Nah, alat pengukur massa. Yang pertama adalah neraca pasar atau timbangan, neraca lengan, ada neraca kimia, dan neraca elektronik atau digital. Berikutnya adalah standar dan alat ukur waktu. Satuan standar alat ukur waktu adalah sekon atau detik. 1 sekon didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium untuk melakukan getaran sebanyak 9 triliun 192.631.770 kali. Nah, alat ukur waktu ini adalah stopwatch dan ada arloji.
macam-macam stopwatch. Stopwatch itu ada dua, ada stopwatch analog dan stopwatch digital. Yang analog itu menggunakan jarum sebagai pengukur waktu konvensional atau yang kita sebut dengan manual. Dan kalau itu gambarnya, dan kalau digital itu menggunakan layar LCD dalam perhitungan waktu dan menggunakan angka. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara penggunaan dari stopwatch analog. Pertama-tama, pastikan stopwatch dalam keadaan nol atau terkalibrasi. Lalu tekan tombol start untuk memulai pengukuran waktu. Maka jarum besar pada lingkaran besar akan berjalan. Satu putaran penuh jarum besar pada lingkaran detik sama dengan 60 detik atau 1 menit. Apabila jarum besar sudah berputar satu kali atau satu kali putaran penuh, maka jarum kecil akan berada pada angka 1 pada lingkaran kecil. Lalu tekan tombol stop untuk mengakhiri pengukuran waktu. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah membaca hasil pengukuran. Untuk mengulangi pengukuran, maka kita dapat menekan tombol start atau stop satu kali. Dan jarum akan kembali ke 0, kemudian ulangilah langkah 1 sampai dengan 5. Berikutnya, karena besaran pokok sudah selesai, kita lanjutkan dengan besaran turunan. Besaran turunan, yang pertama adalah nama besarannya. Contoh luas. Luas itu turunan dari panjang kali lebar. Dan satuannya adalah meter persegi. Kedua, volume. Volume ini turunan dari panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya adalah meter kubik. Kecepatan. Kecepatan diturunkan dari jarak dibagi waktu. Satuannya adalah meter per second. Percepatan diturunkan dari kecepatan dibagi waktu. Maka satuannya adalah meter per second kuadrat. Berikutnya, massa jenis. Diturunkan dari massa per volume. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Gaya. Diturunkan dari massa kali percepatan. Massa itu kilogram dan percepatan meter per second kuadrat. Jadi satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat. Konsentrasi larutan diturunkan dari massa terlarut dibagi volume terlarut. Sehingga satuannya adalah kilogram per meter kubik. Baiklah, setelah nonton video ini, jangan lupa klik kembali tombol subscribe, like, share, dan komennya ya. Demikianlah video beripasi kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Thank you.